Jatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, materi kita hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan ketua dipimpin doanya. Siap, Greg. Selamat, Greg. Siap, Greg. Baca doa sebelum belajar. Siap, Greg. Selamat, Greg. Tegap, Greg. Siang, Bu. Selamat siang semuanya. Asdul Wandi. Kenapa kakinya tadi Asdul Wandi? Gini Bu. Jatuh. Tidak apa. Terus Devri Wildani. Ada Bu. Elsie Wamilani. Pingkan kenapa? Kan cepat Sumairah. Kenapa Sumairah? Sakit jalan. Dia sakit. Keisha. Naizila Octavia. Nurul Adila. Ada Bu. Ozi Saputra. Pinkan Yolanda. Putri Lovita. Umairah Putri. Salsa Mila Sarotin. Sofia Sefira. Siva Sabila Syara. Widya Chandajia. Nah, jadi semuanya alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan hari ini kamu bisa menghadapi materi yang akan kita bahas dengan jauh lebih bersemangat. Sementara KD kompetensi dasar yang akan kita belajar, kita masuk pada kompetensi dasar mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dalam perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasanya. Nah, itu KD-nya, kompetensi dasar yang akan kita bahas sekarang. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama baca, silakan dibaca. Kemudian seorang siswa SMA Al-Ikhlas. Nah, jadi pengenalan pokoknya adalah namanya Udin, sekolahnya di SMA Al-Ikhlas. Dia seorang siswa SMA. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada lagi mau pertanyaan? Tidak ada. Silakan kelompok 1 duduk. Dan sekarang kelompok 2, silakan tampil ke depan. Ibu bisa sama-sama di belakang. Nah, silakan. Kemudian nggak usah dibagi-bagi, langsung satunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dua belas sandor. Sebutan teror Kusi memuja dia. Mereka adalah lalu pertama berkata dia menjadi suram. Dia hanya diam dalam air dan makanan akan datang dengan sendirinya. Seiring arus laut, dia tidak
pendapat, dia ingin menjadi seekor elang, dia bebas kemanapun, dia ingin pergi dan bebas mengambil keputusan serta mengikuti lautan, tapi bisa mengatur dan kadang kala melawan arus angin. Nah, apa itu cerita inspiratif? Cerita inspiratif itu narasi yang menggambarkan ide-ide kreatif seseorang yang memberikan inspirasi kepada orang lain atau orang yang mendengar atau membacanya. Nah, jadi bisa memberikan inspirasi kepada pendengarnya. Itu yang dinamakan dengan cerita inspiratif. Nah, biasanya cerita inspiratif ini menyentuh hati, membangkitkan semangat dan mengubah pandangan hidup seseorang. Itu cerita inspiratif. Menyentuh hati, membangkitkan semangat dan mengubah pandangan hidup seseorang. Nah, ini kan apa tadi cerita inspiratif? Nah, jadi cerita inspiratif itu teks yang menimbulkan ide-ide kreatif yang bisa mengubah pandangan hidup seseorang yang membacanya atau mendengarnya. Nah, sementara itu ada ciri-ciri cerita inspiratif. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri cerita inspiratif. Biasanya cerita inspiratif cirinya apa? Sebuah cerita cirinya apa? Ada tema, ada alur, ada tema, ada alur. Biasanya temanya itu yang memberikan inspirasi kepada orang lain untuk kebaikan. Iya, ada mana, ada yang sudut pandang, ya. Tokoh dan karakternya. Nah, kemudian yang penting lagi ada tema. Nah, biasanya tema cerita inspiratif itu bertema kepahlawanan. Biasanya Nah, sekarang Ibu minta kamu membuat sebuah cerita yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Terserah temanya apa. Biasanya tema cerita inspiratif kan temanya kepahlawanan, tema kepahlawanan. Sekarang silakan kamu buat. Minta apa, Bu? Tentang tema kepahlawanan. Misalnya pada akhir cerita dia menjadi orang yang begini, dia menjadi orang baik, suka menolong. Pada awalnya kamu ceritakan, silakan dibuat. Nah, oh ya, sebelum kamu membuatnya, Ibu akan menayangkan sebuah Jumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda.
Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Jadi dengan kerja keras kita bisa sukses walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Ada lagi? Nah, silakan duduk. Nah, jadi itu tadi cerita inspiratif yang telah kamu buat, dan alhamdulillah kamu bisa membuat cerita-cerita tersebut dan bisa nanti cerita tersebut bisa kamu jadikan pedoman atau pandangan bagi kamu dalam menjalani kehidupan ini. Nah, cerita-cerita yang kamu buat bisa kamu jadikan sebagai pedoman untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk kita akhiri sampai di sini. Untuk penutup silakan siapkan doa kelas. Berdoa siapa dulu? Silakan dibuat cerita inspiratifnya. Nanti
kalau kamu sudah selesai membaca cerita inspiratif, Ibu panggil ke depan ya untuk membacakan ceritanya. Nanti setelah dibacakan, yang lain boleh bertanya. Yang lain bertanya, yang punya cerita menanggapinya. Buat 1, 2. Pokoknya cerita inspiratif yang bisa memberikan inspirasi. Strukturnya kan ada itu pengenalan, struktur cerita inspiratif. Kamu masih ingat struktur ceritanya? Struktur cerita inspiratif. Latar belakang tokoh. Terus yang kedua apa? Rangkaian peristiwa. Yang ketiga komplikasi. Komplikasi itu bisa apa? Berisi tahap puncak masalah sampai bertemu solusi. Yang keempat resolusi. Resolusi itu apa? Tahap penyelesaian masalah. Yang terakhir koda. Koda itu pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Nah, itu pokoknya ada itunya. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Yang mana? Yang bagian pertama. Bagian pertama baca, silakan dibaca. Kemudian seorang siswa SMA Al-Ikhlas. Nah, jadi pengenalan tokohnya adalah namanya Udin, sekolahnya di SMA Al-Ikhlas. Dia seorang siswa SMA. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada lagi mau bertanya? Tidak ada. Silakan kelompok 1 duduk. Dan sekarang kelompok 2, silakan tampil ke depan. Ibu bisa sama-sama di depan. Nah, silakan. Kemudian nggak usah dibagi-bagi langsung satunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan cerita karangan. Apa? Cerita inspiratif. Kisah 2001. Kabuta teror sedang kucing mau jadi apa? Mereka belak. Teror pertama berkata dia ingin menjadi suram. Dia hanya diam dalam air dan makanan akan datang dengan sendirinya. Seiring arus laut, dia tidak perlu bersusah payah mengambil keputusan dan inisiatif juga tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun. Jalur kedua tidak sependapat. Dia ingin menjadi seekor elang. Dia bebas kemanapun. Dia ingin pergi dan bebas mengambil keputusan serta mengikuti lautan, tapi bisa mengatur dan kadang kala melawan arus angin. Dari cerita di atas kita paham seorang pemenang akan berkata memang tidak mudah tapi bisa, tapi seorang pemenang akan berkata memang bisa tapi tidak mudah.
Nah, itu cerita inspiratif yang dibuat oleh kelompok 2. Silakan ditanggapi kelompok 1, 3, dan 4. Aplikasi. Saya Bu, aplikasi. Aplikasi jalur 2 tidak sependapat. Dia ingin menjadi seekor elang. Dia bebas kemanapun. Dia ingin pergi dan bebas mengambil keputusan serta mengikuti lautan, tapi bisa mengatur dan kadang kala melawan arus angin. Nah, jadi itu komplikasinya. Ada lagi? Nah, silakan. Manakah bagian koda? Bagian budaya yang mana yang bisa dijadikan pandangan hidup pedoman? Seorang pemenang akan berkata memang tidak mudah tapi bisa, tapi seorang pecundang akan berkata memang bisa tapi tidak mudah. Nah, jadi itu bagian kodanya. Nah, terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Bacakan. Baiklah, saya akan membacakan cerita inspirasi kami yang berjudul Arti Sahabat. Orientasi. Ana dan Abi sudah bersahabat sejak lama. Ana adalah sosok yang pengertian dan selalu memahami sosok Ana. Sebaliknya, Abi adalah orang yang baik, yang menyakiti hati orang. Meskipun mereka telah bersahabat sejak lama, Ana kadang-kadang dibuat sakit hati oleh perbuatan Abi. Di hati Abi. Abi, kamu tak ingin bebas tak? Jika dari segini orang akan menyebutmu termasuk aku. Abi pun membalas, kamu kan sahabatku juga kamu tahu seperti apa sifatku dan hidupku. Tidak masalah jika kamu ingin menjauh, walaupun rasa dendamnya sudah memukul anak asli minat hal baik yang pernah Anda berhati. Anak tak pernah lagi meminta Abi bebas jika menyadari kalau Abi pasti sadar dengan apa yang dilakukan. Dalam persahabatan tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan, namun bersikaplah baik jika ingin menghindari ikatan sahabat. Nah, itu tadi hasil cerita inspiratif kelompok 3. Silakan yang lain kalau ada mau bertanya atau menanggapi. Silakan kelompok 4. Ada kelompok Menjadi diri sendiri, setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani. Kita tak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seorang merasa tidak menjadi diri sendiri karena mereka merasa diri mereka buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat orang yang seringkali menghapus diri sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan, namun di hadapan seorang yang bawa mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Koda, tak perlu takut untuk menjadi diri sendiri karena saat melakukannya seorang dapat melampaui batasan diri sendiri dan menjadi lebih baik. yang dibacakan oleh kelompok 4. Mau bertanya silakan. Silakan kelompok 5 yang terakhir. Ambil.
Saya buka. Bacakan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak perempuan bernama Maya. Dia berasal dari keluarga miskin dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Namun Maya memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Maya memiliki tekad yang kuat untuk mengubah keadaannya. Dia bekerja keras di sekolah, mengambil pekerjaan sampingan setelah pulang sekolah. Dia selalu akan belajar buku yang relevan. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Maya memutuskan untuk memulai usaha kecil sendiri meskipun memiliki keterbatasan modal dan persaingan yang ketat. Tapi Maya tidak menyerah. Dia bekerja keras, berinovasi dan memberikan layanan kepada langganan yang luar biasa. Maya membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras dan semangat tanpa menyerah, kita dapat meraih kesuksesan meskipun dari perjalanan yang sulit. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukanlah hasil keberuntungan semata. Lebih dari itu, kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan dan sikap positif. Nah, itu tadi cerita inspiratif yang dibacakan oleh kelompok 5. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi. Apa koda? Apa kodanya? Bagaimana Pak? Apa yang bisa diambil menjadi pantangan hidup? Maya membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras dan semangat tanpa menyerah, kita dapat meraih kesuksesan meskipun dari latar belakang yang sulit. Nah, jadi dengan kerja keras kita bisa sukses. Walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Ada lagi? Nah, silakan duduk. Nah, jadi itu tadi cerita inspiratif yang telah kamu buat, dan alhamdulillah kamu bisa membuatnya, bisa membuat cerita-cerita tersebut, dan bisa nanti cerita tersebut bisa kamu jadikan pedoman atau pandangan bagi kamu dalam menjalani kehidupan ini. Nah, cerita-cerita yang kamu buat bisa kamu jadikan sebagai pedoman untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk kita akhiri sampai di sini. Untuk penutup, silakan siapkan ketua kelas. Berdoa. Siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah belajar dengan baik. Silakan kembali. Silakan kembali.
Kanina tinggal na sa Pika!